Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisa sistem informasi manajemen pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah rekayasa sistem. Perkenalkan, saya Emre Panyaef sebagai moderator dan rekan saya Angga Sukmadi Wijaya dan Faisal Rizky Gunawan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materi. Sejarah PT Indomarko Prismatama atau Indomaret adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 207 tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto dan Siup nomor 789 garis miring 0902 garis miring PB garis miring 12 garis miring 88 tanggal 20 Desember 1988 dengan NPWP 13379946041 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Ditjen Pajak Penjaringan Jakarta Utara. PT Indomarko Prismatama berkantor pusat di Jalan Ancol 1 nomor 9-10 Ancol Barat Jakarta Utara. Indomaret adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha waralaba. Nah, berikutnya ada visi dan misi PT Indomaret. Visi misi yang ditunjukkan oleh PT Indomaret adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indomaret adalah menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail wiralaba yang unggul dalam persaingan global. Adapun misinya, misi yang ingin dicapai oleh PT Indomaret adalah memberi loyalitas kepada pelanggan atau customer. Nah, untuk selanjutnya, ini untuk struktur organisasi PT Indomaret. Nah, selanjutnya ada supervisor. Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya, di bawah arahan jabatan atasannya. Jika dilihat dalam struktur organisasi, biasanya jabatan supervisor berada di antara manajer dan staf pelaksana. Untuk selanjutnya, ada kepala toko. Yang pertama, mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional. Yang kedua, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat, berkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah di dalam toko. Maaf ya, typo. Yang kelima, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya asisten toko. Yang pertama, mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional. Yang kedua, mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Dan yang kelima, melapor dan meminta persetujuan kepada kepala toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko. Nah, untuk selanjutnya ada merchandiser. Yang pertama, mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distributor center. Yang kedua, mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke distributor center. Yang ketiga, mengkoordinir pendisplayan barang dagangan di rak-raknya maupun di gudang. Yang keempat, memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk. Yang kelima, menjaga dan merawat sarana promosi. Yang keenam, menggantikan kepala toko dan asisten kepala toko apabila sedang off.
Nah, yang selanjutnya ada pramuniaga. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar toko, baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mendisplay barang dagangan, baik di gudang maupun di rak. Yang keempat, menerima barang yang datang. Yang kelima, mempersiapkan keperluan sarana keperluan toko. Yang keenam, menerima penitipan barang. Yang ketujuh, melakukan transaksi penjualan langsung. Yang kedelapan, melakukan penawaran barang promosi ataupun tidak ke pelanggan. Nah, selanjutnya, mempersiapkan retur barang ke distribution center. Selanjutnya, menyebarkan leaflet promosi ke warga sekitar toko. Selanjutnya, melakukan pengawan dan pencegahan barang hilang atau rusak. Maaf ya, mungkin ini pengamanan. Yang selanjutnya, stok opname. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Baik, untuk selanjutnya di bagian kasir, yang pertama melakukan transaksi langsung. Yang kedua, melakukan kebersihan. Yang ketiga, menerima penitipan barang. Yang keempat, persiapan retur barang. Yang kelima, stock of name. Yang keenam, menyebar leaflet. Yang ketujuh, mempersiapkan saran toko. Yang delapan, melakukan pendisplay barang. 9, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang. Untuk selanjutnya, analisis rantai nilai. Bisa dilihat ya contohnya. Selanjutnya ada deskripsi setiap aktivitas. Aktivitas utama, yaitu aktivitas utama secara umum terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama, inbound logistik, yaitu terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pentransferan sumber daya atau input pada proses produksi selanjutnya. Misalnya saja pengelolaan bahan buku, inventory control, penjadwalan pengiriman, dan lainnya. Selanjutnya ada operasi, berhubungan dengan pengubahan input menjadi produk, misalnya produk atau manufaktur, perakitan, pencetakan, pengepakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada outbound logistik, yaitu berkaitan dengan penerimaan barang hasil produksi, penyimpanan, dan pendistribusian produk pada konsumen atau pembeli. Contohnya, penyimpanan produk di gudang, penjadwalan pengiriman pada distributor, dan lainnya. Selanjutnya ada marketing dan penjualan atau sales. Bersentuhan dengan mempengaruhi pasar atau pembeli produknya, contohnya yaitu periklanan, promosi, pengelolaan salesman, manajemen saluran pemasaran atau channel management, pricing, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya service, meliputi proses penyediaan layanan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan nilai produk yang ditawarkan. Misalnya, layanan purna jual, pemberian hadiah atau undian, pelatihan, jasa instalasi, availability dan komponen jika rusak, dan lainnya. Selanjutnya ada aktivitas pendukung, yaitu aktivitas pendukung terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada procurement, proses pembelian sumber daya material, dan input lainnya yang digunakan dalam proses penciptaan nilai di seluruh aktivitas. Secara praktis, ini adalah mengenai prosedur seleksi dan pembelian material, mesin, perlengkapan, jasa, dan lainnya. Yang kedua ada teknologi development, yaitu pengetahuan know-how untuk proses penciptaan nilai, seperti misalnya saja aktivitas riset atau kepemilikan pengetahuan tertentu, seperti resep atau formula rahasia. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, yaitu proses perekrutan, pelatihan, kompensasi, budaya kerja, dan lainnya. Menurut hemat penulis, peran dari aktivitas ini lebih terlihat dominan pada industri jasa, di mana pengelolaan individu memegang peranan penting dalam kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, seperti misalnya bisnis akuntan publik, desain, arsitek, jasa kecantikan.
Yang terakhir ada infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas luas yang menjadi dasar suatu organisasi seperti keuangan, hukum, dan lainnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Saudara Angga. Dipersilahkan. Ya, bisa dilihat ini daftar kandidat aplikasi. Yang pertama, inbound logistik. Yang kedua, operasi. Terus yang ketiga, outbound logistik. Selanjutnya yang keempat, marketing dan penjualan. Selanjutnya sistem teknologi saat ini. Transaction Processing System merupakan tipe awal sistem informasi merekam dan memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis seperti perubahan dan penjualan, pembelian, dan persediaan. Perubahan data dalam basis data seperti perubahan data pelanggan dan menghasilkan berbagai dokumen juga laporan, seperti tagihan belanja dan laporan pajak. Yang kedua, proses kontrol sistem. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti pemesanan ulang otomatis dan keputusan pengawasan produksi. Yang ketiga, Office Automation System. Enterprise Collaboration System adalah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara divisi dan perusahaan lainnya. Metode perkantoran manual dan menggunakan media komunikasi kertas menjadi terkomputerisasi. Ini bisa dilihat gambar desain dari teknologi yang ada. Selanjutnya ada arsitektur data. Yang ke-1, inbound logistik. Deskripsinya bangunan bagian gudang, training, mesin, dan pembayaran. Kedua, operasional. Deskripsinya ada SPG dan SOP. Terus selanjutnya outbound logistik. Ada deskripsinya nih di labeling, price display. Keempat, marketing and sales. Bagian promosi merchandise. Yang kelima, service. Deskripsinya ada member card ATM, kecepatan, keramahan, layanan komplain, pemesanan tiket kereta api online. Keenam, firm instruktur. First blood. Termasuk manajemen umum, manajemen perencanaan, hukum, keuangan, akuntansi, urusan publik, manajemen kualitas. Human Resource Management. Deskripsinya kegiatan yang terkait dengan perekrutan, pengembangan, retensi, dan kompensasi karyawan dan manajer. Selanjutnya teknologi development, termasuk pengembangan teknologi untuk mendukung aktivitas rantai nilai seperti research, development, proses automation, desain, dan redesign. Kesembilan, procurement, ada pengadaan bahan baku, servis suku cadang, gedung, dan mesin. Selanjutnya ada arsitektur teknologi. 1. PT Indomaret Prisma Tama sebelumnya menggunakan topologi WAN dan LAN. Sebaiknya menggunakan VLAN dengan router on a stick karena dengan topologi VLAN membuat para user dengan network yang berbeda dapat saling terhubung dan berkomunikasi. 2. Jumlah komputer yang ada hanya 2, sebaiknya 5 agar memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan.
Ketiga, jumlah printer yang tersedia saat ini sebanyak 2 buah. Sebaiknya memiliki 5 buah agar mempermudah pekerjaan. Ini ada kesimpulan dari PT Indomarko Prismatama. Memiliki volume perusahaan yang besar secara umum telah melakukan proses operasional dengan baik serta membina hubungan antara franchise dengan perusahaan harmonis. Setelah penulisan menguraikan seluruh data pada bab-bab di muka, baik ditinjau dari segi teoritis maupun pertimbangan berdasarkan kenyataan yang ada pada perusahaan. Maka pada akhir ini penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan, yaitu satu, sistem franchise atau waralaba yang sudah dijalankan oleh perusahaan secara umum bisa dikatakan baik, sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dalam aspek keuangan dan pengelolaan investasi. Dua, pendapatan dari usaha sistem waralaba mempunyai kontribusi sangat besar, 71% terhadap keseluruhan pendapatan perusahaan, sehingga semakin banyak perusahaan membuka jaringan waralaba. Ketiga, perusahaan selaku franchisor berkepentingan membantu pengelolaan keuangan untuk perhitungan royalti yang menjadi penghasilan rutin bagi perusahaan di samping penghasilan lainnya, seperti administrasi fee dan franchise fee. Sekian. Karena acan Kan, iya, acan Materi beres. tinggal sekian. tapi maksudnya kalian Oh, bener-bener. Oh. ingat Sopi, oke. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.